mengamalkannya, ya maka mereka pindah ke 10 ayat yang berikutnya. Jadi yang mereka hafal itu ya mungkin ada para sahabat yang hafalannya tidak banyak, ya. Contoh seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu hafalannya tidak banyak. Tapi akhlak mereka, ya, yang kita bisa pelajari misalnya dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekuatan keyakinannya itu luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu, imanan itu pada kita? Yaitu kita banyak berinteraksi bersama Al-Quran, banyak belajar Al-Quran, banyak baca Al-Quran, ya, memahami apa isinya Al-Quran. Ya, misalnya contoh sangat sederhana, misalnya tentang misalnya apa ya? Tentang ini ya, misalnya pacaran. Nah, mungkin ada yang bilang, wah pacaran itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kan ada dalam Al-Quran, tapi dia masih aja pacaran misalnya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, ya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, pacaran itu adalah salah satu pintu, ya, yang jelas untuk mendekati zina, ya. Tapi dia masih aja pacaran. Nah, bagaimana itu kita harus mengamalkan. Yang pertama kita adalah ketika kita ingin mempraktekkan apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran adalah kita minta tolong dari Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang disampaikan oleh Allah itu termasuk dalam hati, ya. Ya, jadi kita yang pertama adalah minta pertolongan dari Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk menjauhi dari maksiat atau dari dosa-dosa, dosa mata, dosa bicara, dosa pendengaran, dosa hati, ya, dosa tangan, dosa kaki, semua dosa. Berusaha, ya, memang namanya manusia tempatnya dosa, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjauhi dari dosa-dosa tersebut. Berusaha, ya. Misalnya berbuat dosa karena itu, ya, efek berbuat dosa dalam kedekatan kita atau berinteraksi kita bersama Al-Quran itu sangat mempengaruhi. Sangat dosa itu sangat ngaruh, gitu ya, sangat ngaruh. Misalnya nih kita berbuat dosa nih, nah mungkin juz yang kita sudah hafal itu sudah mulai yang tadinya rutin banget, ya, tapi bisa jadi mulai perlahan-lahan itu hafalannya sudah tidak mungkin, ya. Pelan-pelan mungkin halaman pertama hilang, halaman terakhir hilang, menghilang beberapa ayat, berbuat dosa lagi hilang lagi, berbuat dosa lagi hilang lagi, sampai wal'iyadzubillah, ya, hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada di kisah, ya, di buku-buku sejarah bahwa ada pemuda di mana dia sangat terkenal dengan kesalihannya, ya, salihnya, akhlaknya, Qur'annya tentu, ya, dan Qur'annya ini masya Allah mereka dan menjadi imam. Nah, hal ini jazakallah khair Ustazah telah menyampaikan banyak sekali nih materinya. Kita harus mengaplikasikan Al-Quran dalam keseharian kita. Dan ingat, jangan pernah meremehkan hafalan kalian, ya. Walaupun itu satu surat, satu juz, tidak masalah. Oke, Ustazah di sini alhamdulillah nih sudah banyak yang antusias ya untuk bertanya. Boleh bagi yang ingin bertanya boleh untuk sesi pertama saya pilih 3 pertanyaan terlebih dahulu, ya. Bagi yang ingin bertanya mungkin 1 orang dulu nih boleh on cam dan open mic-nya. 1 orang dulu bergantian. Saya boleh. Oke.
Baik, Kak Diah Ayu Anggra ini ya, boleh silakan. Saya mau bertanya seputar hafalan kepada Ustazah Nabila. Kalau sekarang saya juga sedang menghafal Al-Quran, tapi belum khatam, masih sedikit lah gitu apa yang saya punya. Nah, di samping menghafal Quran, saya kan juga menjalani kuliah dan saya juga bekerja di salah satu yayasan rumah tahfiz yang ada di Riau sebagai tenaga pendidik. Nah, terkadang saya suka kayak ngerasa bingung bagi waktu gitu antara kuliah, kemudian murojaah dan menambah. Terkadang dalam diri saya itu kayak berasa istiqomah, ingin saya istiqomah seperti itu gitu. Alhamdulillah hafalan saya masih bisa dikatakan mutian, alhamdulillah. Nah, tapi keinginan di hati tuh kayak ada rasa ingin menambah, terus menambah, tapi kesanggupannya itu untuk menambah banyak gitu nggak bisa Ustazah gitu. Jadi mana yang harus saya dulukan? Apakah saya harus mendulukan saya gimana ya bahasanya itu kayak saya itu harus istiqomah gitu mempertahankan hafalan tapi menambahnya hanya 1 ayat 1 hari atau bagaimana gitu Ustazah solusinya? Baik. Terima kasih. Gimana Ustazah Sabrina, langsung dijawab atau kita pertanyaan pertama dari Ukti Dia? Ya, membagi waktu ya, apalagi kuliah, juga dapat amanah untuk menjadi pendidik di rumah tahfiz ya, kita harus pintar-pintar bagi waktu sebenarnya. Nah, bagaimana mengatur waktu? Anti lebih paham ya, waktu luang anti kapan ya kan, waktu senggang anti kapan. Nah, itu anti yang ngatur ya. Nah, saya mungkin memberi beberapa tips ya. Dulu ketika saya kuliah, sama saya juga dulu pagi-pagi saya kuliah, terus sorenya tahfiz, terus malamnya yang ngerjain tugas dan sebagainya, yaitu plus murojaah gitu ya. Nah, saya ikut seperti komunitas ya. Komunitas, misalnya waktu dulu alhamdulillah udah selesai 30 juz, jadi saya ikut komunitas yang sudah hampir 30 juz. Jadi kami ada jadwal murojaah, ada jadwal kami setoran malam-malam hari, malam atau pagi hari ya. Setiap weekend juga kita ada setorannya. Jadi menurut saya komunitas-komunitas seperti ini mereka sangat membantu untuk dalam menghafal Quran, ataupun mungkin kalau nanti ada ziyadah ya mungkin di weekend ziyadahnya, tapi di hari-hari biasa kita menjaga hafalan kayak gitu. Misalnya mampunya seketika, karena nggak tahu ya kalau di sini saya rasa lebih banyak lagi variasi daurah itu, masya Allah. Dan saya rasa di yayasan Rahmania ini juga ya, sekolah Rahmania ini juga banyak variasi untuk bisa membantu anti untuk dalam menghafal. Mungkin ada yang secara online, ada offline, ada mungkin di hari weekend